都把我当空气是吧？我位即你位，六道巡回第30，蛇斩。不过，可惜你才70。看清。Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Pertandingan keempat di jajaran Bright Glimmer of Hope telah ditentukan. Mereka telah menempati sepertiga tempat, dan terlebih lagi ada satu orang yang belum ambil bagian. Ketika Chen Ying naik ke panggung, dia bertemu dengan pesaing terakhir yang tersisa dari kuil assassin, dan berhasil meraih kemenangan dengan sihir pemanggilannya yang kuat. Pertandingan keempat telah berakhir, saatnya telah tiba untuk pertandingan pemimpin kelima dan yang lebih mengerikan. Kompetisi individu telah mencapai titik ini, kemajuan Bright Glimmer of Hope sudah tak terbendung. Sebuah kelompok yang terdiri dari 10 orang, dibentuk dengan 2 mencapai puncak langkah ke-8 dan 8 mencapai langkah ke-9, dengan 4 yang memegang domain di antara semuanya. Kapten mereka Long Hao Chen telah menunjukkan penggunaan 2 senjata pamungkas yang dikenal sebagai teknik domain dan evolusi domain, berhasil mengalahkan 2 kepala kuil dan nomor 1 dari kuil Ksatria. Banyak orang merasakan bahwa pertemuan besar kuil ini pasti akan tercatat dalam sejarah. Dan mereka masih sangat muda jika mereka diberi cukup waktu untuk terus tumbuh, menghancurkan umat iblis bukanlah hal yang mustahil. Meskipun masing-masing dari 6 kuil besar memiliki caranya sendiri untuk melakukan sesuatu, yang menyebabkan aliansi kuil relatif tersebar, perjuangan mereka selama lebih dari 6.000 tahun era gelap melawan umat iblis telah berlangsung terlalu lama. Siapa yang tahu berapa banyak darah dari berapa banyak 6 kuil telah mengalir. Bright Glimmer of Hope benar-benar menunjukkan secercah harapan baru dan menimbulkan perasaan yang tak terlukiskan dalam benak banyak orang. Jika ada satu hal yang dibawanya kepada mereka, mereka pasti akan menyatakan bahwa itu adalah harapan. Setiap pemenang ronde keempat bisa mendapatkan 8 poin, dan setelah melewati rintangan ini, Ksatria Kuil hanya memiliki 2 orang tersisa, Mage Kuil memiliki 3, Spiritual Kuil memiliki 2, dan Bright Glimmer of Hope memiliki 2. Assassin Kuil dan Warrior Kuil sudah tereliminasi. Berkat ronde keempat ini, 5 dari mereka telah mendapatkan 40 poin lagi, memberi mereka skor keunggulan yang membanggakan yaitu 96 poin setelah ditambahkan ke 56 poin sebelumnya. Mage Kuil berada di posisi kedua dengan 89 poin, Ksatria Kuil, ketiga dengan 82 poin, Spiritual Kuil keempat dengan 58 poin, Assassin Kuil masih memiliki 34 poin dan Warrior Kuil tetap di 24 poin. Karena sudah siang, jika Great Gathering Kuil berjalan normal, pemenangnya akan keluar hari ini. Meskipun jadwalnya tertunda akibat insiden kemarin, pertandingan tetap berlangsung. 5 kuil dan Bright Glimmer of Hope sudah mendapat kabar bahwa tidak peduli seberapa larutnya pertandingan individu harus diselesaikan hari ini. Pertandingan dalam pertemuan besar kuil tidak berlangsung lama ini jelas bukan pertandingan yang berlangsung lama, alasan utamanya adalah ancaman iblis bagaimana jika kaum iblis memanfaatkan kembalinya sejumlah besar kekuatan dari 6 kuil besar ke kota suci untuk meluncurkan serangan skala besar. Akibatnya, meskipun pertemuan besar kuil berlangsung setiap 10 tahun sekali, waktu mulai yang spesifik akan ditetapkan pada saat-saat terakhir untuk mencegah pihak iblis menguasai ritme mereka. Jadi waktu pertemuan dipadatkan sejauh mungkin, untuk memungkinkan kekuatan dari semua kuil kembali sesegera mungkin setelah semuanya selesai. Ini terutama terjadi kali ini, karena serangkaian kebijakan baru dan masalah penting yang berkaitan dengan seluruh aliansi perlu didiskusikan. Setelah ronde keempat selesai dan poin dijumlahkan, pertandingan ronde kelima segera berlangsung. Total ada 6 pertandingan, dan meskipun berdasarkan pola sebelumnya, 5 anggota Bright Glimmer of Hope yang tersisa akan ditempatkan di 5 pertandingan, bertemu satu sama lain bukanlah hal yang mustahil bagi mereka. Namun singkatnya, Bright Glimmer of Hope harus menghadapi puncak Ksatria, Mage, dan Spiritual Kuil pada saat yang sama. Setiap anggota mereka yang tersisa telah memperoleh lebih dari 16 poin, tetapi meskipun Bright Glimmer saat ini memimpin, keunggulan itu belum stabil dan dapat berubah kapan saja. Pertandingan pertama sudah menjadi bentrokan kekuatan yang hebat. Keberuntungan Chen Ying tampaknya akhirnya habis, cahaya seleksi telah mendarat padanya dan kepala kuil Mage, Li Zhengzi. Ekspresi Long Hao Chen sedikit berubah,
menatap Chen Ying'er secara langsung, sebelum dia mengangguk kembali padanya, berdiri dan perlahan maju ke panggung. Dalam pertandingan ini, Li Zhengzi sangat tenang. Meskipun Bright Glimmer of Hope telah memperoleh hasil yang membanggakan, dia tetap tenang, perasaannya tanpa gejolak sedikit pun. Siapa yang tahu apakah dia benar-benar tidak peduli tentang mereka atau memiliki pikiran lain. Saat ini, satu-satunya pemimpin kuil yang tersisa adalah Li Zhengzi, keempat lainnya telah tersingkir. Dia menghadapi Chen Ying'er langsung dari awal benar-benar meningkatkan kegembiraan penonton ke puncaknya. Chen Ying'er ini juga seorang pengguna domain. Bisakah Bright Glimmer of Hope terus membawa kejutan yang menyenangkan bagi semua orang di sini? Dengan senyum tipis di wajahnya, Chen Ying'er maju ke lapangan, memberi hormat kepada Li Zhengzi. Bagaimanapun, Li Zhengzi masih seorang senior. Li Zhengzi mengangguk sedikit, dengan statusnya, tentu saja tidak mungkin dia bisa terburu-buru mengambil langkah pertama melawan seseorang seusia Chen Ying'er. Chen Ying'er langsung duduk bersila sebelum mulai melantunkan mantra, tanpa sedikit pun tindakan defensif yang diambil sebelumnya. Melihatnya, Li Zhengzi tidak bisa menahan senyum sebagai reaksi. Gadis yang luar biasa. Dia jelas memanfaatkan keengganannya untuk mengambil langkah pertama. Tetapi bahkan jika aku tidak mengambil langkah pertama, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak punya cara lain? Li Zhengzi mempertahankan senyum tipis, tetapi tetap berdiri diam dan mulai melantunkan mantra. Ketenangan yang fantastis memenuhi seluruh stadion. Sejak dimulainya pertemuan besar kuil, ini adalah pertama kalinya dua penyihir saling berhadapan. Entitas hambar menyebar dari tubuh Li Zhengzi, dengan sangat cepat terbentuk di punggungnya, membentuk cahaya hijau yang terjalin di sekelilingnya. Dibentuk menjadi versi Li Zhengzi yang diperbesar, penampilannya yang gemuk benar-benar memberikan perasaan konyol yang lucu. Duduk di sisi kuil ksatria, Long Hao Chen tidak bisa menahan perasaan waspada. Li Zhengzi menggunakan semacam sihir pemanggilan Dewa Angin, tetapi hanya butuh waktu kurang dari 20 detik untuk menyelesaikannya. Kekuatan dahsyat mantra ini mencapai level mantra terlarang tanpa diragukan lagi. Itu sungguh gila. Lebih jauh lagi, itu dilakukan tanpa peralatan apapun, dan sementara itu, Li Zhengzi bahkan belum menggunakan domain Dewa Anginnya. Chen Ying'er tampaknya sama sekali tidak terganggu oleh sihir Li Zhengzi, tetap melanjutkan nyanyiannya, yang berlanjut dengan cara yang bahkan lebih samar dan berlebihan. Setelah itu, beberapa perubahan akhirnya tidak dapat dihindari terjadi pada wajah Li Zhengzi, karena dia tidak dapat mengidentifikasi mantra yang sesuai dengan mantranya. Sebagai penyihir tingkat puncak, Li Zhengzi mungkin tidak mau melakukan gerakan pertama, jadi dia segera membuat persiapan untuk mantra terlarang. Dengan cara ini tidak peduli binatang ajaib apapun yang dipanggil oleh Chen Ying'er, dia dapat yakin dapat menghancurkannya dengan sihirnya. Bahkan jika Chen Ying'er datang dengan binatang ajaib yang sangat kuat, dia masih dapat menggunakan domain Dewa Angin untuk meningkatkan sihirnya sendiri. Bukannya Li Zhengzi tidak bisa merapal banyak mantra, tetapi dia tidak melihat perlunya hal itu. Selain itu, mempertahankan sihir setelah merapal tanpa melepaskannya akan menghabiskan banyak energi spiritual. Dia benar-benar tidak menyangka merapal Chen Ying'er akan memakan waktu yang lama. Bagi gadis ini yang juga merupakan ahli tingkat ke-9, membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai mantranya, seberapa tinggi tingkat sihir pemanggilan ini. Meskipun Li Zhengzi punya beberapa ide tentang masalah ini, dia masih meremehkan waktu yang dibutuhkan Chen Ying'er untuk melantunkan mantra. Dalam sekejap mata, 3 menit telah berlalu, tetapi Chen Ying'er masih terus berlanjut, dan mantranya belum berlaku. Jika bukan karena dia sudah tahu bahwa Chen Ying'er telah mencapai langkah ke-9, Li Zhengzi akan menganggapnya berpura-pura melantunkan mantra. Mantra apa yang bisa bertahan begitu lama? Gadis, jika kamu terus seperti ini, orang tua ini akan bergerak. Suara samar Li Zhengzi bergema di seluruh stadion. Tepat setelah Li Zhengzi selesai berbicara, Chen Ying'er tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan senyum manis kepadanya, lalu menjawab, selesai. Seketika, raungan dari berbagai binatang buas menyembur keluar dari tubuhnya seperti tsunami, tetapi terlebih lagi, itu disertai dengan gambar-gambar binatang buas ajaib yang tak terhitung jumlahnya keluar dari belakang punggung Chen Ying'er. Apakah itu domain? Tetapi bagaimana mungkin domain membutuhkan nyanyian yang begitu panjang? Li Zhengzi sekilas mengenali domain pemanggil yang kuat. Mungkinkah itu domain kaisar binatang yang sama dengan kakeknya? Chen Ying'er telah memperlihatkan penggunaan domainnya dalam pertandingan sebelumnya, tetapi hanya dalam bentuk amplifikasi binatang buas ajaib yang ditargetkan tunggal,
yang ditujukan paling banyak pada dua target, tetapi melihat domain yang diperluas dengan area yang begitu luas darinya benar-benar merupakan yang pertama. Detik berikutnya setelah Li Zengzi dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan itu, penampilannya berubah. Gerbang cahaya muncul dengan teratur di belakang punggung Chen Ying'er. Melihat ini, yang paling terkejut tidak lain adalah mereka yang berasal dari kuil spiritualnya sendiri. Bahkan kepala kuil spiritual Chen Hongyu tercengang oleh pemandangan ini. Dia tidak pernah mengira cucunya sendiri mampu menggunakan sihir seperti itu. Dia juga bingung mengapa Chen Ying'er telah melantunkan mantra begitu lama. Bahkan setelah mengendalikan kuil spiritual selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki ingatan tentang nyanyian yang begitu panjang dari kuil spiritual mereka. Bahkan memanggil binatang ajaib dari langkah ke-9 tidak akan membutuhkan waktu yang begitu lama. Kalau tidak, di medan perang, seorang pemanggil punya waktu untuk mati 100 kali dalam selang waktu 3 menit. Saat ini, Chen Hongyu benar-benar dihancurkan oleh cucunya sendiri, dan hal yang sama berlaku untuk setiap pemanggil yang hadir, yang tidak pernah menyangka seorang pemanggil pun dapat menunjukkan kekuatan yang mencapai puncak seperti itu. Hitung saja gerbang-gerbang ini 1, 2, 3, 4, 5. Menghitungnya dalam sekejap sungguh mustahil. Di tengah-tengah raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya itu, semua gerbang cahaya terbuka pada saat yang sama, membiarkan binatang-binatang ajaib keluar satu demi satu dari dalam. Ada total 36 gerbang cahaya, dari sana 36 binatang ajaib segera keluar begitu muncul. Melihat binatang-binatang ajaib ini, penampilan Li Zengzi menjadi sedikit lebih baik, mereka hanya mencapai langkah ke-8 dan bukan yang ke-9. Jika Chen Ying'er mampu memanggil 36 binatang ajaib yang setara dengan dari langkah ke-9 sekaligus, itu akan benar-benar sangat menakutkan. Namun demikian, sihir pemanggilan Chen Ying'er masih mengejutkan seluruh penonton. 36 binatang ajaib simultan dari langkah ke-8, apa itu? Itu akan cukup untuk membalikkan keadaan di seluruh bagian medan perang hanya dalam beberapa saat. Jadi anggota Bright Glimmer of Hope yang paling kuat adalah pemanggil ini. Anggota Bright Glimmer of Hope lainnya memiliki kesimpulan mereka sendiri tentang apakah Chen Ying'er adalah yang paling kuat, tetapi satu hal yang pasti dia adalah orang pilihan dewa seperti Long Hao Chen dan Cai Er. Bahkan jika dia mungkin tidak mendapatkan sebanyak Long Hao Chen dan Cai Er dalam tahun-tahun ini, dia sama sekali tidak kalah. Dalam pertandingan sebelumnya, Chen Ying'er telah menahan diri dengan sangat kuat, tetapi akhirnya keluar dengan kekuatan penuhnya saat menghadapi Li Zengzi. Setelah kembali sehari sebelumnya, para anggota Bright Glimmer of Hope mengadakan pertemuan sederhana, karena mereka yakin akan melawan Li Zengzi hari ini. Tetapi bagaimana mereka harus melawannya? Mereka dengan sangat cepat mencapai sebuah kesimpulan, tidak peduli siapapun yang menghadapi Li Zengzi, orang itu harus berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran, menghabiskan kekuatan lawan semaksimal mungkin. Bagaimanapun, meskipun kekuatan Li Zengzi tidak setingkat yang Hao Yu, seharusnya tidak terlalu berbeda. Itu karena pihak lain membiarkannya menang sehingga Long Hao Chen berhasil menang melawan yang Hao Yu, tetapi dalam 1 lawan 1, Hao Chen tidak yakin dapat mengalahkan Li Zengzi dengan pasti. Tetapi pasukan pemburu iblis Bright Glimmer of Hope mereka adalah satu kesatuan, dan satu kesatuan pasti lebih kuat daripada individu yang terpisah. Dan karena kompetisi individu akan berakhir hari ini, lebih baik fokus pada pertarungan tim. Zhang Fangfang sebelumnya telah secara efektif menguras Li Zengzi, tetapi karena banyak pertandingan telah berlangsung sejak saat itu, energi spiritualnya seharusnya sudah terisi kembali. Namun dalam pertandingan ini, Chen Ying'er telah memutuskan untuk setidaknya membuat Li Zengzi menggunakan sebagian besar kekuatan bertarungnya jika dia tidak bisa mengalahkannya. Rencana Chen Ying'er berjalan lancar, memanfaatkan sepenuhnya penghargaan tinggi Li Zengzi terhadap statusnya untuk menyelesaikan mantra pemanggilannya dalam skala terbesar. 36 binatang ajaib dari langkah ke-8 yang muncul di stadion secara bersamaan telah benar-benar mengguncang seluruh penonton. Meskipun binatang-binatang ajaib ini berasal dari ras yang berbeda, mereka mendengarkan perintah Chen Ying'er dengan sepenuh hati. Langsung saja, mereka menyerang Li Zengzi dengan marah. Li Zengzi mendengus dingin. Binatang-binatang ajaib yang mencapai langkah ke-8 bukanlah apa-apa di matanya. Bahkan jika mereka lebih banyak lagi, pada tingkat kultivasinya, membunuh binatang-binatang ajaib tingkat ini terlalu mudah. Saat dia melambaikan tangannya, sosok hijau besar di punggungnya segera melayang pergi, kedua tangannya terangkat ke langit melepaskan bilah-bilah hijau berbentuk bulan. Itu tampak seperti penghalang yang tidak dapat dilintasi yang berdiri di depan Li Zengzi.
Namun, tatapannya menjadi tidak sedap dipandang sekali lagi pada saat berikutnya. Chen Ying'er menjerit, dan segera gambar-gambar binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang telah keluar sebelumnya memadat, menyerbu binatang-binatang ajaib dari langkah ke-8 yang telah melonjak keluar, dan menempel pada mereka, menyebabkan binatang-binatang itu mulai mengalami perubahan cepat. Seekor beruang hitam raksasa meraung keras, membesar menjadi 2 kali ukuran sebelumnya dan tumbuh 2 kali lebih besar, sementara bulu-bulunya secara mengejutkan mulai berubah menjadi warna emas gelap. Di tengah raungan, ia mengeluarkan gelombang seismik yang mengerikan yang ditujukan pada Dewa Angin yang dipanggil oleh Li Zengzi. Evolusi. Apa yang digunakan Chen Ying'er jelas bukan domain Myriad Beast yang sama dengan Chen Hongyu, tetapi domain binatang mitologinya. Sebagai orang terpilih Dewa Binatang, seorang putri spiritual suci unik yang muncul di dunia manusia, kemampuannya meningkatkan binatang ajaib pada dasarnya bahkan melampaui punggung Ye Xiaolei di surga ilusi. Di bawah dorongan domain Kaisar Binatang, semua binatang ajaib dari langkah ke-8 ini berevolusi ke langkah ke-9, berubah menjadi 36 binatang ajaib dari langkah ke-9, melepaskan kekuatan mengerikan yang dengan panik menerkam Li Zengzi. Salah perhitungan. Li Zengzi segera sampai pada penilaian ini, menyebabkannya memiliki jejak penyesalan. Dia seharusnya tidak membiarkan Chen Ying'er menyelesaikan sihirnya sebelumnya. 36 binatang ajaib dari langkah ke-9 dan 36 binatang ajaib dari langkah ke-8 adalah dua konsep yang sangat berbeda. Setelah menyelesaikan dorongan global ini, Chen Ying'er duduk dalam kondisi yang cukup lemah, tetapi masih memiliki energi untuk mengucapkan dengan ganas, semuanya, singkirkan dia. 36 binatang ajaib dari langkah ke-9 menerkam satu lawan adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Sepasang bilah besar berbentuk bulan di tangan Dewa Angin berhasil menghentikan serangan 3 binatang ajaib dari langkah ke-9, tetapi kemudian mulai menjadi agak tidak stabil. Langkah ke-9 akan menjadi penilaian berdasarkan kultivasi manusia, tetapi dalam hal tingkat binatang ajaib, ini akan menjadi binatang ajaib dari peringkat ke-10. Mereka mungkin tidak sekuat Medusa berkepala 4 atau unicorn ilahi, tetapi sebagai binatang ajaib tingkat ke-10, mereka masih mencapai puncak binatang ajaib. Tidak berani bersikap santai, Li Zengzi segera melepaskan domain Dewa Angin, tidak berani membiarkan 36 binatang ajaib tingkat ke-9 ini melepaskan semua kekuatan mereka. Jika benar-benar seperti itu, selain dirinya, bahkan Kaisar Dewa Iblis pun akan merasa situasi itu merepotkan. Saat ini, Li Zengzi benar-benar berkobar. Ini bukan domain sederhana. Untuk membatasi begitu banyak binatang ajaib tingkat ke-9, itu pasti teknik domain. Demi keselamatan, dan untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan ini, Li Zengzi tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik domainnya sendiri. Chen Ying'er mengabaikan situasi ini, hanya duduk diam di sana untuk mengisi kembali energi spiritualnya, babi kecil McDool digendongnya. Li Zengzi telah menahan binatang ajaib ini berkat teknik domainnya, kekuatan pemanggilan Dewa Anginnya mulai muncul. Dengan dorongan dari domain Dewa Angin, tubuh inkarnasi Dewa Angin Li Zengzi memperoleh ledakan kecepatan dan kekuatan serangan yang eksplosif. Dalam kilatan cahaya hijau, beruang raksasa itu berdiri seperti tidak ada yang menghalangi jalannya, sementara sebagai tanggapan, inkarnasinya terdorong mundur 10 meter ke belakang dalam ledakan serangan telapak tangan beruang itu. Namun, di hadapan penguatan domain Dewa Angin, serangan tingkat ini tidak ada apa-apanya. Ekspresi wajah Li Zengzi tidak membaik hanya karena menyingkirkan satu binatang ajaib tingkat ke-9. Justru sebaliknya, ekspresinya malah semakin tegang. Konsumsi energi spiritual teknik domain hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan bahkan dengan energi spiritual internalnya yang telah menembus 400.000, dia tidak bisa terus menggunakannya terlalu lama. Dia hanya punya satu pilihan tersisa sekarang, yaitu memanfaatkan situasi untuk menyingkirkan Chen Ying'er. Dengan cara ini, binatang ajaib ini akan lepas kendali, menyebabkan situasinya menjadi lebih baik.